Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak untuk kelas 8. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Bisa dibuka LKS-nya, dilihat tentang sujud syukur. Sujud syukur secara bahasa artinya terima kasih. Adapun menurut istilah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, kita terhindar dari musibah, kita mendapatkan rezeki, ya, itu kita bisa melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Adapun firman Allah yang memerintahkan untuk sujud syukur adalah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum bersyukur dan hukum sujud syukur. Apa itu hukum bersyukur? Hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Dan hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Jadi hukum bersyukur kita kepada Allah itu wajib, tapi bersyukur kita dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab sujud syukur. Kenapa sih kita harus melakukan sujud syukur? Pasti ada sebabnya. Yang pertama yaitu karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, rezeki, sehat dan lain sebagainya, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan. Misalnya kamu dapat hadiah HP baru, dapat hadiah motor baru dari orang tua kamu, maka kamu boleh melakukan sujud syukur. Yang ketiga yaitu terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Ya, jadi misalnya aturan kamu misalnya karena tangga, karena ada yang nolongin kamu, kamu bisa terhindar dari tangga yang jatuh tersebut. Maka kamu boleh melakukan sujud syukur karena hukum melakukan sujud syukur itu adalah sunnah. Yang selanjutnya itu rukun sujud syukur. Apa aja sih rukun sujud syukur? Itu ada 5. Yang pertama niat di dalam hati. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Yang keempat duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima salam. Yang selanjutnya itu manfaat sujud syukur. Apa sih manfaat dari sujud syukur? Manfaat dari sujud syukur itu ada 4. Yang pertama, menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, karunia dan anugerah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong, karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan menambah nikmat Allah karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang keempat, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Yang selanjutnya yaitu praktek sujud syukur. Praktek sujud syukur di sini ada 2. Yang pertama, praktek sujud syukur yang dilakukan secara spontan. Misalkan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan, maka seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Contoh, misalnya kamu lagi main bola, ternyata kamu mencetak gol. Nah, setelah kamu mencetak gol, kamu langsung sujud. Itu namanya sujud syukur yang dilakukan secara spontan. Seperti yang sering kamu lihat di lapangan-lapangan atau di TV-TV ketika ada pertandingan bola. Yang kedua yaitu praktek sujud syukur yang dilakukan 1 kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Gimana caranya? Yaitu sebaiknya suci dari hadas dan najis, berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sujud syukur bersamaan takbiratul ihram. Setelah itu langsung sujud 1 kali lalu duduk untuk mengucapkan salam. Jadi kalau yang untuk praktek sujud syukur yang kedua ini bisa kamu lakukan ketika kamu selesai sholat. Ya, jadi caranya yang pertama kamu berdiri menghadap kiblat, kemudian setelah berdiri kamu membaca niat. Apa bacaan niatnya? Yaitu bacaan niatnya adalah bisa kamu lihat di LKS. Bacaan niatnya adalah nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sujud syukur karena Allah ta'ala.
Yang kedua setelah itu, ya, setelah niat kamu bisa melaksanakan takbiratul ihram seperti biasanya kamu sholat. Nah, setelah takbiratul ihram, kamu langsung sujud satu kali lalu duduk untuk mengucapkan salam. Jadi setelah sujud satu kali, kamu duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Membaca niat sujud syukur terlebih dahulu. Nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Aku niat sujud syukur karena Allah ta'ala. Kemudian setelah itu kamu bisa takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram kamu bisa langsung sujud. Nah, ketika sujud ini nanti kamu membaca doa sujud syukur yang ada di LKS. Bisa kamu lihat doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, kemudian setelah sujud kamu bisa langsung duduk tahiyat akhir, kemudian kamu akan mengucapkan salam, yaitu tengok kanan dan tengok kiri. Paham sampai di sini anak-anak? Bagaimana caranya kamu mempraktekkan sujud syukur? Mudah-mudahan kamu bisa mempraktekannya di rumah. Terima kasih. Demikian pembelajaran fikih hari ini. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.